pagi, siswa kelas 10 BPD. Ketemu kembali dengan Pak AS. Di pertemuan kedua ini, kita langsung mulai materi bab 1 ya. Kalian bisa cermati, bisa baca di PowerPoint. Di materi ini kita akan membahas bahasa dan bunyi bahasa sebagai sistem simbol. Kita baca yang pertama, pendahuluan. Kalian bisa cermati, bahasa Indonesia adalah bahasa utama kita. Kita boleh menggunakan beragam bahasa, namun jangan lupa terhadap bahasa nasional kita. Kita tidak boleh melupakan apa yang diperjuangkan para pendahulu kita. Mereka sudah memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa pemersatu bangsa. Melalui Ikrar Sumpah Pemuda, kalau kalian ingat sejarah ya, para pahlawan generasi pendahulu kita mempertegas ya bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai penghargaan atas bahasa kita dan wujud nyata, kita mendukung bahasa nasional. Untuk itu, kita semua ya menghargai dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini sekaligus apa? Kita bersyukur, wujud syukur kita terhadap anugerah Tuhan yang telah memberi bahasa itu, bahasa Indonesia, untuk mempersatukan ya wilayah yang ada di tanah air. Coba kalian bisa bayangkan kalau dari Aceh sampai Papua tidak ada bahasa nasional yang mempersatukan kita, adanya perbedaan suku, ras, agama, dan bahasa-bahasa itu, kita akan mengalami kesulitan ya. Tapi kita bersyukur adanya bahasa Indonesia akan menjadi pemersatu antara masyarakat yang ada di Indonesia yang dengan berbagai latar belakang. Itu ya pada bagian pendahuluan. Dan yang B, kalian bisa baca, bisa cermati, hakikat bahasa sebagai sistem simbol. Ini Bapak ambilkan beberapa pendapat ahli bahasa. Yang pertama, menurut Widalaksana, bahasa merupakan sistem tanda yang arbiter dan disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa melambangkan ciri identitas suatu bangsa. Orang dapat mengidentifikasi suatu kelompok masyarakat melalui bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, masalah kebahasaan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat penuturnya. Menurut Widalaksana, itu ya, pengertian bahasa. Jadi kalian cermati supaya kalian bisa memahami pengertian bahasa menurut Widalaksana. Kemudian Bapak ambilkan pengertian yang kedua atau berikutnya. Nah, bahasa menurut Wijono HS berkembang berdasarkan suatu sistem. Artinya, seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh pemakainya. Sistem tersebut mencakup unsur-unsur berikut ini ya. Ini lebih rinci lagi ya menurut ahli bahasa yang kedua Wijono HS ini ya. Unsur-unsur yang harus dipatuhi dalam sebuah bahasa. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dan dapat dipahami oleh masyarakat pemakainya. Nah, adanya lambang yang ada artinya atau ada maknanya dan dipahami oleh masyarakat ya. Jadi misalnya masyarakat di Pulau Jawa, masyarakat di Sumatera akan sama memahami lambang-lambang yang memiliki makna atau arti. Kemudian yang kedua, bersifat konvensional yang ditentukan oleh masyarakat pemakainya berdasarkan kesepakatan. Nah, artinya sudah dari dahulu masyarakat menggunakan kata atau istilah tertentu yang ditentukan oleh masyarakat pemakainya berdasarkan kesepakatan. Misalnya kata tentang air, tentang bumi, tentang tanah. Nah, sudah ada kesepakatan. Lambang itu, kata itu artinya seperti tadi, misalnya kursi, air, meja, dan adanya kesepakatan, tidak berubah sampai ke depannya. Itu yang kedua. Dan unsur yang ketiga, bersifat arbiter, digunakan secara berulang dan tetap.
Artinya bahasa itu digunakan terus-menerus dari katakanlah berabad-abad yang lalu atau Sumpah Pemuda, satu kata istilah itu sampai sekarang ini hingga ke depan ini tetap lambang atau kata tersebut digunakan terus-menerus dan berulang-ulang. Tentu kadang-kadang kalian cermati ya, ada kata yang maknanya berubah, mungkin dulu kasar, sekarang halus atau sebaliknya. Itu unsur yang ketiga. Berikutnya kalian cermati yang keempat, bersifat terbatas tetapi bermakna atau produktif ya. Artinya apa? Bahasa yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari baik tulis atau lisan itu terbatas tapi memiliki makna atau produktif. Misalnya ada satu kata dikembangkan menjadi kalimat, dikembangkan menjadi paragraf, nanti maknanya banyak ya, bergerak ya, produktif, berkembang ya. Itu yang keempat. Berikutnya yang kelima, bersifat unik, khas dan tidak sama dengan lambang bahasa. Ya, setiap bahasa itu unik dan khas ya, tidak sama dengan lambang bahasa lain. Misalnya bahasa Indonesia tentu berbeda lambangnya dengan bahasa Mandarin, dan juga berbeda dengan bahasa Jepang. Makanya dikatakan bahasa itu unik, khas dan tidak sama dengan bahasa yang lain. Yang terakhir, unsur yang terakhir yang keenam yaitu bersifat universal ya. Artinya bahasa itu bersifat umum, di mana-mana sama. Misalnya bahasa Indonesia ya universal, dipahami oleh masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Ini materi pada kesempatan pagi ini. Kalian bisa cermati dari materi bab pertama ini. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya. Kalian bisa cermati, Bapak ulangi materi kita, bahasa dan bunyi bahasa sebagai sistem simbol. Bagian pendahuluan kalian bisa cermati. Kemudian B, hakikat bahasa menurut Widya Laksana. Kemudian menurut Wijono HS. Demikian penjelasan Bapak pada materi bab 1 ini. Kalian cermati dan kalian pelajari. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan berkati.